Hampir 200 juta penduduk Indonesia sebagai pengguna internet aktif dan juga media sosial menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat. Untuk mengurai penyebaran berita bohong dan provokasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengambil langkah tegas dan melakukan pembatasan. Ani Rahmi akan mengajak Anda untuk melakukan cek fakta seputar kerusuhan 21 dan 22 Mei kemarin. Ani, silakan. Wahyu dan juga pemirsa, berbeda dengan media mainstream, baik televisi, koran, radio, ataupun online yang memiliki kode etik jurnalistik dan jelas siapa yang bertanggung jawab. Media sosial adalah bisa dikatakan sebagai ranah yang tidak bertuan. Hoax, provokasi tumbuh subur di dalamnya. Karenanya untuk mencegah suasana semakin keruh, pemerintah mengambil langkah tegas dan memblokir sementara dan membatasi pengiriman file-file berukuran besar di sejumlah jaringan media sosial. Hoax atau berita bohong apa saja yang sebetulnya sempat beredar di media sosial, saya akan menyampaikan hasil cek faktanya. Kita lihat yang pertama. Banyak sekali berita bohong yang beredar di media sosial terkait kerusuhan yang terjadi pada 22 Mei lalu. Kami mengangkat setidaknya 4 di antaranya. Yang pertama adalah ada penyerangan yang dilakukan oleh polisi dan TNI dalam masjid dalam upaya untuk melakukan pengamanan. Ini juga hoax. Yang kedua adalah polisi tidak dikatakan bahwa polisi menyerang para demonstran begitu atau para perusuh dengan menggunakan peluru tajam. Hoax yang ketiga bahwa massa yang berunjuk rasa atau katakanlah para perusuh begitu karena kerusuhan ini terjadi pada malam hari merupakan aksi spontan. Dan hoax yang keempat adalah ada BRIMOB yang disusupi oleh tentara dari Tiongkok. Nah, kita akan urai satu persatu. Kita lihat fakta. Yang pertama, ini adalah hoax semuanya. Kita lihat fakta yang pertama tentang penyerangan masjid di wilayah Petamburan. Saya mengutip pernyataan dari Muldoko, Kepala Kantor Staf Presiden. Petugas menyerang masjid ini juga tidak benar. Ini masyarakat terus paham bahwa semua itu adalah sebuah upaya untuk membangun emosi bersama agar masyarakat memusuhi petugas. Saya katakan itu berita sungguh tidak benar. Terima kasih. Berita bohong yang sengaja dihembuskan untuk membangkitkan emosi. Berikutnya, fakta yang kedua terkait peluru tajam. Kadif Humas Polri, Irjen Polisi M. Iqbal angkat bicara. Instruksikan secara jelas oleh Bapak Kapolri dan Panglima TNI, tidak dibekali dengan peluru tajam. Saya ulangi, tidak dibekali peluru tajam. Nah, kami pastikan itu. Jadi kalau misalnya besok ada penembakan dengan peluru tajam, bisa dipastikan bukan pasukan TNI dan Polri. Tidak berhenti di sini, saya juga mencari informasi dari rumah sakit tempat para korban dirawat. Ada sekitar 350 korban yang dikabarkan jatuh akibat peristiwa aksi unjuk rasa dan juga diikuti dengan kerusuhan yang terjadi pada 22 Mei lalu. Saya melihat RSUD Tarakan yang berlokasi di Cideng adalah salah satu rumah sakit yang banyak menerima pasien. Hingga hari Rabu 22 Mei pukul 21 waktu Indonesia Barat, setidaknya ada 151 korban yang ditangani di RSUD Tarakan. 151 dari 350, cukup banyak bukan? Namun ternyata tidak satupun peluru tajam yang ditemukan di antara para pasien yang datang ke sana. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Humas RSUD Tarakan yaitu Regi Sobari. RSUD Tarakan tangani 150 korban, tidak ada yang terkena peluru tajam. Nah, saya juga sempat mengintip cuitan salah seorang dokter tetap di RSUD Tarakan yang telah 5 tahun berpraktik di sana. Ini dia cuitannya di media sosial Twitter, ada Dr. Eko Julianto yang menyatakan bahwa kejadian di Rumah Sakit Tarakan mulai ramai sekitar jam 4 subuh sampai terakhir jam 11 masih berdatangan korban, ada luka lecet, luka robek di kaki dan ada luka tembak, tapi tidak seperti di berita, katanya ada peluru tajam. Saya di RSUD Tarakan tidak menemukan peluru tajam. Ini juga statement dari orang yang langsung menangani korban di RSUD Tarakan. Namun saya tidak menemukan data di dua rumah sakit lainnya. Nah, kita lihat bagaimana dengan BRIMOB yang bermata sipit dari Tiongkok. Ini dia, Irjen Muhammad Iqbal, Kadif Humas Polri membantah. Kami membantah, kita bantah. Semua itu adalah personel BRIMOB, warga negara Indonesia. Nah, terakhir, terkait masa yang datang selepas aksi damai. Kembali saya mengutip pernyataan dari Kadif Humas Polri, Irjen Muhammad Iqbal.
unjuk rasa atau penyampaian pendapat di muka umum yang akan dilakukan berbagai kelompok tidak murni unjuk rasa damai semua. Memang ada kelompok-kelompok yang berniat melakukan demonstrasi damai. Tetapi ada indikasi ya, bahwa demo ini akan melakukan upaya-upaya pelanggaran hukum, tidak dalam koridor hukum. Ada upaya-upaya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh massa misterius begitu. Setidaknya ada 2 massa misterius. Yang pertama adalah massa yang datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat di sekitar Bawaslu. Mereka datang setelah aksi damai selesai dan peserta aksi damai mulai membubarkan diri. Massa yang misterius yang datang ini bersifat provokatif dan juga anarkis dengan cara merusak barrier. Massa misterius ini juga yang kedua muncul di Jalan KS Tubun. Ini menjelang pagi sekitar pukul 2:45 waktu Indonesia Barat. Nah, yang di KS Tubun ini bergerak ke asrama Polri di Petamburan. Mereka melakukan penyerangan menggunakan batu, ada bom molotov, petasan, botol beling, dan lainnya. Mereka juga membakar kendaraan yang terparkir. Sebagian yang berhasil diamankan di KS Tubun ternyata terbukti bukan berasal dari Jakarta. Artinya apa? Ini semua menunjukkan bahwa ada persiapan dan persiapan ini mengarah pada aksi yang anarkis. Lagi-lagi ada persiapan bahkan terkoordinir. Ini semakin dikuatkan dengan temuan lapangan oleh pihak kepolisian. Ada ambulans yang ditemukan di sekitar flyover Selipi dan Petamburan. Isinya bukan peralatan medis, melainkan batu, sejumlah uang, dan amplop. Ini saya mengutip sejumlah media yang mengangkat. Ini tampilan luar ambulansnya dan ini adalah batu yang ada di dalamnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono juga sudah mengkonfirmasi bahwa tidak hanya ada temuan, tapi juga ada keterangan saksi, yaitu supir ambulans ini sendiri. Pak Argo berjanji akan memberikan penjelasan pada hari ini, Kamis, pada 23 Mei. Kita akan tunggu, katanya pukul 13 nanti akan memberikan konvers. Kita akan tunggu apakah ini merupakan titik terang untuk mengungkap dalang di balik kerusuhan kemarin. Saat ini memang tidak hanya para perusuh yang tengah dikejar oleh polisi, tapi juga penyandang dana karena jelas ditemukan ada uang di sana dan dalang di balik ini semua. Kerusakan yang ditimbulkan tidak sedikit, korban juga berjatuhan. Siapa yang harus bertanggung jawab? Saya mengutip pernyataan Ketua Setara Institut Hendardi. Tahap pertama adalah pihak 02 harus bertanggung jawab terlebih dahulu karena narasi-narasi yang mereka bangun selama beberapa bulan ini dengan kecurangan-kecurangan itu yang membuat sebuah emosi massa terus menyala. Ya, dan sekarang tidak cukup kemudian menyatakan menyerukan dan kemudian menyatakan bahwa akan menempuh jalur konstitusional. Tapi kita patut bersyukur dan memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada Polri dan juga TNI yang berhasil menguasai situasi, dan hari ini situasi kembali kondusif, masyarakat juga bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, terkait pembatasan media sosial, ternyata tidak sedikit loh masyarakat yang tidak berkeberatan, termasuk saya. Cuma 3 hari, sebetulnya praktik membatasi akses ke media sosial kerap dilakukan oleh negara-negara lain seperti misalnya Sri Lanka pasca aksi teror yang terjadi pada akhir April lalu. Nah, di waktu yang bersamaan akhir April, Venezuela juga melakukan hal yang sama. India setahun yang lalu pada 2018 misalnya juga membatasi penggunaan media sosial karena ternyata ada tren aksi selfie di lokasi kecelakaan atau kejahatan. Bahkan ada beberapa kasus pengeroyokan yang dipicu oleh hoax yang timbul di media sosial. Wahyu, kembali ke Anda. Baik, Ani Rahmi, terima kasih atas penyampaian tadi dari Fact Check.